ya mau nggak mau harus bisa gitu menyeimbangkan antara budaya si A, B, C sampai E. Ini harus bisa diseimbangkan biar bisa menyatu gitu sama. Itu kan sempat ada ricu gitu kan, kayak itu menurut gue sebagai gambaran aja sih, kayak emang Halo engineers, selamat datang di iTalk. Di iTalk ini perkenalin, nama gue Egia sebagai host pada iTalk episode kali ini. Kami hadir untuk memperkaya pengetahuan dan menyajikan konten yang menginspirasi seputar teknik industri Gunadarma ataupun umum dalam setiap episodenya dengan cara yang menarik dan juga informatif. Siap-siap untuk mendapatkan wawasan baru, inspirasi dan hiburan yang menyenangkan pastinya. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu nih, tamu spesial yang kayaknya sih nggak ada sih nggak kenal beliau. Untuk jagat industri dan sekitarnya nih ya. Kebetulan hari ini kita kedatangan Ketua BEM periode 2022 sampai 2023. Mari kita perkenalkan Bang Harutoshi Samnai. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah hari Hujan kan di luar nih BTW. Nggak kehujanan tapi? Alhamdulillah tadi nggak. Iya, naik mobil soalnya. Oke, jadi buat kalian yang belum Bang Harutoshi Samnai ini, beliau sekarang menjabat sebagai Ketua BEM FTI periode 2022-2023. Sebelumnya beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua Bidang 2 di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Gunadarma. Dan sekarang sebagai Ketua BEM. Sekarang nih Bang, ini kan tema yang kita angkat di hari ini itu adalah privilege sebagai Ketua BEM lah. Nah, mungkin dari teman-teman nih banyak gitu loh yang bertanya-tanya. Sebenarnya motivasi lu nih sebagai Ketua BEM tuh apa sih? Kayak lu kan dari yang kita tahu nih, lu kan kayak dari eksternal gitu kan. Lu berasal dari kepengurusan himpunan. Nah, sebenarnya lu punya nggak sih kayak motivasi gitu untuk mencalonkan diri sebagai Ketua BEM ini? Oke, kalau buat motivasi sendiri ya, sebenarnya kalau gua pribadi nyalon jadi kabem, gua ngelihat banyak sistem yang salah aja sih sebenarnya. Sebelumnya juga ada berapa lah diskusi sama teman-teman periode BEM sebelumnya, sama teman-teman himpunan juga, terkhususnya nih kita diskusi banyak lah kayak ini harus kayak gini. Dan menurut gua kalau mau ngubah sesuatu ya harus dari dalam. Sebenarnya tujuan utama gua jadi kabem, gua pengen adanya perlengkapan birokrasi aja di Gunadarma, karena kan sama-sama kita tahu nih teman-teman semua, kalau misalkan di Gunadarma nih, universitas kita yang tercinta ini kan, kalau untuk masalah birokrasi di organisasi mahasiswanya ya atau rumahnya itu belum lengkap. Baru ada himpunan sama BEM fakultas gitu. Belum ada BEM universitas. Nah, tujuan utama gue sebenarnya ke situ arahnya. Gue pengen banget secara birokrasi seenggaknya kita lengkap lah. Karena menurut gue mau benerin sistem kayak gimana pun di himpunan atau di BMF, tetap aja harus ada yang namanya yang paling tinggi itu BEM universitas. Karena lu mau ada masalah apa segala macam, jadi jelas gitu jadi lu mau kemana ngadunya, bagaimana penyelesaiannya, itu kayak gitu sih kalau gue. Berarti inti yang ingin lu angkat itu ingin mengadakannya BEMU. Ya, perlengkapan birokrasi, karena nggak cuma BEMU sebenarnya kalau misalkan secara birokrasi ya. Kalau misalnya eksekutif ada himpunan, ada BEM fakultas BEM universitas. Nah, secara legislatif pun kita belum ada sama sekali gitu. Mungkin di beberapa himpunan di FTI udah ada gitu yang, atau jurusan itu udah ada yang punya badan legislatif masing-masing. Nah, cuman gue pengen juga kayak masalah legislatif ini itu ada dan lengkap, jelas gitu. Program kerjanya mereka apa, mereka ini hadir sebagai apa. Gue pengen kayak gitu sih. Pokoknya di program birokrasi mau secara legislatif atau eksekutif. Oke, jadi mungkin teman-teman udah denger nih motivasi dari Bang Toshi ini. Kenapa sih dia tuh dari eksternal ingin mengajukan diri sebagai Ketua BEM gitu loh? Karena ada yang ingin diubah gitu loh, karena secara birokrasi Bang Toshi melihat kita tuh belum lengkap, belum ada BEMU segala macem. Nah, kalau gue sih Bang ya, gue merasa karena pas itu gue pernah ikut aksi nih, tapi entah kenapa cuma Gundar gitu yang bukan Presma yang maju. Gue liat kayak kampus lain tuh kayak Presma dipersilakan untuk Presma yang ingin orasi dipersilakan. Cuma entah kenapa cuma Gundar gitu yang kayak nggak bisa menurunkan Presmanya untuk hal-hal seperti itu. Karena menurut gue ya hal-hal seperti itu memang dibutuhkan di kampus. Kalau semisal ingin mengadakan yang namanya BEMU,
itu lu punya cara atau lu mungkin hanya membukakan gerbangnya aja buat penerus lu yang selanjutnya gitu? Kalau untuk sejauh ini sih targetnya sebenarnya di akhir periode ini itu harusnya udah ada BMU ya. Habis itu kita kesepakatan, kita ngobrol lah sama teman-teman fakultas lain, BEM fakultas lain, kita ngobrol gimana sih caranya biar BMU bisa ada. Nah, kita mau nyoba cara yang beda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya ini mentok di kesepakatan udah pernah bikin suatu kesepakatan pas di angkatan 2017 kalau nggak salah waktu pengurusannya bikin surat intinya sepakat sama BEM fakultas gitu lah. Nah, BEM fakultas ini kan jadi representatif dari fakultas tersebut kan, dan di fakultas itu ada jurusan-jurusan misalnya. Mungkin ada beberapa yang nggak ada jurusannya, tapi intinya adalah mereka yang sudah mewakilkan kan suara-suara di fakultas itu. Nah, kita udah ngobrol segala macem. Nah, kita pengen nyoba nih, kita biasanya tuh kalau misalnya organisasi, kemarin itu di organisasi untuk BEM ini intinya adalah kita mulainya itu dari pembentukan kayak undang-undangnya dulu, ada RTGBH-nya dulu, itu jadi masalah. Itu kan kalau menurut gue pribadi bakal makan waktu yang lama, karena kenapa? Kita banyak banget yang beda nih, di setiap fakultasnya pun banyak yang beda. Dari waktu kepengurusannya pun beda-beda, kayak ada yang fakultas ini cuma 2 periode, ada yang kayak di FTI 3 periode, himpunan yang berbeda, dan ada kayak misalnya di 3BK yang dia dari kalau nggak salah tingkat 2 itu udah jadi KBM begitu. Nah, itu kan agak lama, agak makan waktu ya. Nah, di sini kita pakai caranya tuh dari memang kemarin itu sepakatnya, yaudah coba kita bikin dulu BEM-nya. Nah, peraturan dalamnya kayak GBH, ADRT segala macem kita bahas bareng-bareng nantinya. Yang penting ada dulu nih BEM-nya. Ketika BEM udah terbuat baru dibuat dalam-dalamnya kayak gimana gitu. Karena kalau itu nggak ada ya tetap aja sama aja, balik lagi dari awal gitu. Yang gua rasain sih waktu itu kayak gitu ya, balik lagi dari awal kayak gitu. Jadi teman-teman sekarang udah bisa menilai nih penting atau tidaknya BEM-U menurut pandangan kalian sendiri. Karena kalau menurut saya sih memang penting ya, karena ibaratnya BEM-U itu sebagai wakil dalam menyuarakan suara dari kampus, dari mahasiswanya tersebut. Dalam proses lu sebagai KBEM, kesulitan yang paling lu temuin dan buat lu harus memutar otak itu ada nggak sih Bang? Pastinya ada, karena kita sama-sama tahu di FT ini kan di setiap jurusan sendiri pun banyak banget budaya kan. Nah, di sini tantangan terbesar adalah menyatukan mereka gitu. Menyatukan mereka dalam satu lingkup yang namanya Fakultas Teknologi Industri. Nah, di sini lu sebagai ketuanya, gue sebagai ketuanya nih, ya mau nggak mau harus bisa gitu menyeimbangkan antara budaya si A, B, C sampai E. Ini harus bisa diseimbangkan biar bisa menyatu gitu sama lain, biar bisa saling berkoordinasi dengan baik. Karena kan di kayak industri aja, di industri sendiri pun kan bisa dibilang budayanya cukup banyak gitu. Yeah. Itu baru industri, belum lagi jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Jadi mau nggak mau, kalau menurut gue itu sih paling berat di situ untuk menyatukan semua jurusan. Dari kelima jurusan di FTI itu emang punya budaya-budaya sendiri gitu kan. Karena yang gue nilai juga di jurusan di fakultas kita itu pun emang kayak belum akur gitu sih Bang, menurut gue ya. Karena ya dari yang kemarin juga yang proker kemarin BEM itu kan sempat ada ricu gitu kan. Kayak itu menurut gue sebagai gambaran aja sih, kayak emang cuma ketika kita di dalam satu atap nih kayak aman gitu, kayak tapi ketika di luar lapangan ya ternyata masih ada gengsi antar jurusan gitu loh. Jadi ya menurut gua dengan lu memiliki tujuan seperti itu menurut gua hal yang patut diupayakan sih Bang. Kayak emang itu yang dibutuhin sekarang supaya kita semua bersinergi dan menjadikan FTI lebih baik. Sebenarnya kalau untuk masalah gengsi antar jurusan segala macam, gue sih secara pribadi mendukung selama itu mengarah ke hal yang positif. Nah, beda lagi kalau misalkan arahnya ke hal negatif. Kalau misalkan emang lu beradu prestasi antar jurusan A, B, C, yang lain itu beradu prestasi, is okay aja. Karena mau gimana pun lu punya tanggung jawab dan mengemban jurusan itu jadi lebih baik. Begitupun yang lainnya. Nah, selama itu mengarah ke hal yang positif, gue pasti ngedukung dan menurut gue gak ada masalah gitu. Dalam posisi lu nih sebagai ketua BEM, bagaimana lu memberikan suara kepada mahasiswa yang gak memiliki privilege yang lu punya sekarang? Gimana caranya? Oke. Ya jelas yang namanya eksekutif, badan eksekutif itu kan kita mengeksekusi setiap aspirasi yang kita bisa tampung. Nah, cuma kita kan juga punya keterbatasan.
kalau kita badannya aja punya keterbatasan, apalagi teman-teman mungkin yang cuma mahasiswa biasa gitu segala macam, lebih punya keterbatasan untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, cuman di sini kita pertama pasti mencoba lah menampung setiap aspirasi yang ada dulu. Itu gimana caranya biar bisa kita realisasikan. Cuman yang jadi masalah adalah aspirasi-aspirasi ini harus kita banyak cara gitu untuk menyalurkannya, karena kan aspirasinya nggak cuma 1, 2, 3 gitu kan, bisa sampai ratusan, ribuan aspirasi yang berbeda-beda mungkin. Nah, waktu itu ada program dari BEM Dialog Dekanat. Nah, itu kita menampung aspirasi dari teman-teman semua. Terus kita juga mengundang teman-teman himpunan juga dari dekan waktu itu Pak Mufid kebetulan hadir. Ngobrol lah, kita berbincang di sana. Keresahan-keresahan yang ditanggung sama teman-teman himpunan itu coba langsung disampaikan biar di situ tuh nggak ada miskomunikasi lah. Sejauh ini sih langkah-langkah yang dilakukan BEM ya kayak gitu. Kalau misalkan dari gue pribadi, beberapa kali ngobrol kok sama Pak Mufid kayak yang ini bagaimana, itu udah ada omongan, cuman balik lagi dari kampus sendiri pun mungkin punya keterbatasan juga sampai belum bisa direalisasikan semua. Kayak waktu itu sempat demo di tahun 2019 atau 2020 gitu, gue lupa. Itu demo 9 Maret itu ada 7+1 tuntutan, 8+1 tuntutan. Nah itu belum semuanya pun terrealisasikan sama kampus, cuman sedang diupayakan katanya kayak gitu. Nah cuman coba aja kita tunggu dan kita lihat apakah benar bisa terjadi. Nah, terkait dialog dekanat nih, kebetulan HMTI sendiri pun menuangkan aspirasi. Nah, yang saya sempat dengar di dialog dekanat ini ada menyinggung perihal jam operasional kampus. Nah, menurut saya ini tuh yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang, karena ya dengan berbagai alasan yang konkret kayak jadi kurangnya waktu untuk rapat, ormawa segala macem. Apalagi sekarang kan jam kampus udah dibatasin kan, nggak kayak dulu gitu, kayak jam 7 udah steril, net jam 8 gitu. Nah, menurut lu apakah kampus akan mengembalikan nih jam operasionalnya seperti kemarin, apa bakal gini-gini aja sih, jam 7 kosong, jam 7 kosong? Kemarin itu sempat diomongin juga dan disinggung di dialog dekanat. Sebenarnya ini mau sampai ke pihak kampus juga sih, mungkin nanti ada pihak kampus juga. Sebenarnya gini, kenapa sih mahasiswa ini pengen ada jam malam kampus ini nggak cuma jam 7 dilonggarin lagi? Karena kita aja baru kelar yang namanya kegiatan akademik itu kan paling dia jam 5:30, banyak kan begitu. Sementara waktu kita diskusi, rapat segala macam itu jadinya nggak ada kalau cuma jam 7 itu dulu. Nah terus kenapa kita mintanya ini misalnya kayak lebih spesifik, mintanya di kampus E, kenapa di kampus harus di kampus E? Padahal dari pihak kampus juga sudah menawarkan pendidik bisa jam 10 bisa kayak gitu. Cuman baik lagi pusdio atau pusat kegiatan mahasiswanya itu adanya di kampus E. Kalau mau kayak gitu pusdionya dibikin kampus D, jangan di kampus E, kan kayak gitu. Itu yang kedua. Nah terus kemarin itu jawaban dari pihak kampus sebenarnya sama aja sih, template jawabannya adalah mungkin teman-teman ada yang tahu kasus masalah pelecehan segala macam. Sorry kalau disinggung lagi. Nah itu sempat ada kemarin kasusnya. Nah terus ada lagi, itu juga salah satu alasan ada jam malam kampus karena berdampak negatif katanya. Pertama itu nggak masuk akal karena dia ada ini sore, bukan malam, jadi nggak ada sampai jam malam kampus harusnya. Terus yang kedua, ini katanya kalau malam nih dipakai sama mahasiswa ini jadinya semena-mena gitu kampus. Memang ada yang minum lah segala macam. Intinya tuh bukan kegiatan yang positif, katanya seperti itu. Cuman sekarang logikanya gini aja. Itu katakan di jam malam kampus ya. Ya sekarang kalau misalkan hal tersebut yang tadi gue jelasin kejadiannya pagi misalnya jam 8 atau jam 7 pagi, apakah kampus akan tutup? Kan nggak kayak gitu kan. Nah di sini yang gue pengen suarakan, kita nih pengen efektivitas dari si kampus ini tuh yang berjalan gitu. Kalau hal-hal negatif segala macamnya, setiap hal yang kita lakukan pun pasti ada hal negatif positifnya kan. Nah makanya misal nih tadi masalah banyak yang minum segala macam yang nggak taat peraturan, intinya pada setiap malam dilonggarkan atau diadakan. Nah yaudah, coba dari pihak kampus lebih diperketat mungkin atau bagaimana, atau dapat sanksinya yang lebih berat. Nah itu jadi mereka yang melakukan negatif ini lama-lama terkikis gitu satu persatu. Nah gue pengennya kayak gitu, jangan malah kita nih nggak cuma ormas, sebenarnya teman-teman mungkin diskusi segala macam juga jadi keganggu karena jam 7 udah kelar dicabut segala macem. Itu sih sebenarnya yang jadi masalah banget untuk saat ini ya. Ya karena emang sih menurut gue juga emang
jam malam kampus tuh emang ada positifnya, cuman gak bisa dipungkiri negatifnya juga ada, kayak yang lu sempat singgung tadi, kayak minum segala macam itu memang merugikan. Nah, maksudnya dari gue pribadi pun ingin gitu loh diperlakukannya kembali jam kampus yang seperti dulu, karena ya kayak gimana ya bang, kayak hampa aja gitu, kayak ilong, kosong gitu kan. Kayak dulu kan malam ya kadang tuh obrolan-obrolan yang lebih meresap ke otak tuh ya saat-saat jam-jam tersebut, menurut gua pribadi ya. Oke, mungkin teman-teman juga merasakan keresahan yang sama ya. Jam operasional hanya sebatas jam 7. Nah, gua mau nanya lagi nih bang, kayak lu saat naik jadi ketua BEM itu pasti ada pro dan kontra. Pasti. Nah, kayak mungkin counternya kayak ini orang dari mana ini, bukan dari BEM nih, dari luar. Sementara wah ini mah anak industri, wajar dong kalau pengurus-pengurus BEM industrinya ngebela gini segala macem. Nah, gimana cara lu untuk ngeredam itu semua? Kayak itu kan pasti akan, ya nggak tahu lu gimana ya, kayak akan masuk ke pikiran lah, kayak ini kontranya nih nggak habis-habis nih, kayak gimana caranya lu mau ngebawa FTI tapi masalah tuh nggak sejalan sama lu. Nah, lu punya nggak sih cara untuk meredam itu semua?